Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina, nomor NPM 1042007. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi pengelolaan jaringan bisnis pada CP Amartya Catur Prakasa. Jaringan bisnis. Apa itu jaringan bisnis? Jaringan network diartikan sebagai pola hubungan individu dengan individu lainnya dengan jumlah individu yang bervariasi. Dapat bersifat antara kelompok atau antar organisasi yang dapat berupa jaringan keluarga dan entitas di mana anggotanya adalah masih memiliki hubungan keluarga. Jaringan komunitas, jaringan organisasi atau jaringan pemasok dengan pembeli. Jaringan bisnis. Dengan adanya jaringan bisnis itu membantu mengembangkan usaha yang akan kita jalankan dan memungkinkan untuk bertukar informasi sehingga menawarkan sesuatu kepada mereka. Karena menjalin dan membangun jaringan bisnis tak sekedar menemukan calon pelanggan saja. Lebih dari itu, melalui jaringan bisnis bisa mengidentifikasi peluang untuk bekerja sama, berkolaborasi, menemukan mentor, hingga ekspansi baru bagi bisnis yang akan kita jalankan. Bagaimana sih kita cara membangun jaringan bisnis? Ada beberapa cara untuk membangun jaringan bisnis. Dalam memperluas jejaring, Astamon 2005 memberikan beberapa petunjuk berikut. Yang pertama, menunjukkan sikap santun, ramah, senyum, perhatian, dan peduli. Dengan sifat itu, kemungkinan pelanggan akan senang bekerja sama dengan kita. Yang kedua, memberikan perhatian, gagasan, dan pendapat. Yang ketiga, membangun dan menciptakan kesejahteraan bersama. Dalam membangun jaringan bisnis yang baik itu harus ada kerjasama dan saling menguntungkan satu sama lain. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk membangun jaringan, yaitu yang pertama, jangan malu, bicaralah pada banyak orang dan biarkan mereka mengenal Anda. Dengan begitu, jaringan bisnis akan mudah dikembangkan Yang kedua, menyapa orang yang baru dikenal dengan senyum, ramah, dan tulus, serta komunikasi dengan baik. Yang ketiga, menyebarkan kartu nama ke setiap orang yang baru Anda kenal. Yang keempat, hadirlah setiap undangan atau pertemuan apa saja. Yang kelima, memberikan tes produk pada rekan atau kerabat Anda. Biasanya untuk memulai suatu usaha itu dengan orang-orang terdekat dulu, memberikan suatu tes produk. Kalau misalkan banyak yang suka, biasanya lebih gampang untuk menyebarkan suatu bisnis itu. 6. Hadapi penolakan. Jangan khawatir terhadap penolakan yang Anda alami selama membangun bisnis. Yang ketujuh, menggunakan sosial media. Banyak sekali sosial media yang dapat digunakan untuk promosi. Apalagi di zaman sekarang ini, produk-produk yang dijual online itu lebih banyak daripada yang dijual secara offline. Jadi media promosi secara online itu lebih banyak digunakan Merekrut. Yang kedelapan, merekrut dari data kontak jika Anda ingin membuat atau menambah jaringan dalam bisnis. Yang kesembilan, mendapatkan dari grup online. Ada banyak grup online sehingga di situ kita bisa memperkenalkan bisnis yang akan kita jalankan. Yang ke-10, mengadakan pertemuan banyak bisnis yang sering. Saat kita membangun jaringan bisnis, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu cara memelihara jaringan bisnis tersebut. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memelihara jaringan bisnis, yaitu yang pertama, sebisa mungkin ingat namanya. Yang kedua, ingat peristiwa-peristiwa penting dalam komunitas kita. Yang ketiga, amatilah perubahan-perubahan yang terjadi pada pribadi, organisasi, perusahaan pada jaringan kita. Yang keempat, kirimkanlah fax atau email. Yang kelima, clipping peristiwa yang penting yang terjadi pada jaringan kita. Yang keenam, manfaatkan tempat singgah kita secara konstruktif. Yang ketujuh, jadilah perantara yang mampu menangani komunikasi di antara pihak yang sedang bertikai. Yang kedelapan, telepon mereka sewaktu mereka ditimpa kemalangan. Yang kesembilan, laporkan pada jaringan kita perubahan besar dalam situasi kita. Yang kesepuluh, hadirlah setiap undangan. Dengan melakukan cara-cara tersebut, maka jaringan bisnis yang kita bangun itu akan lama untuk bisa bekerja samanya.
Begitupun ada manfaatnya kita membangun jaringan bisnis. Yang pertama itu sebagai salah satu media belajar dan meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, langkah meningkatkan kompetensi diri dalam pesaing. Yang ketiga, sebagai peluang kerjasama di masa depan dan meningkatkan citra diri. Profil CV Amartya Catur Prakasa. CV Amartya Catur Prakasa Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pipa HDPE, fitting dan sebagai aksesoris berikut instrumennya, serta jasa profesional dalam instalasi pipa HDPE. CV Amartya Catur Prakasa Indonesia berkomitmen untuk menjadi one-stop solution bagi setiap klien kami dalam bidang perpipaan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berpengalaman dalam bidangnya. CV Amartya Catur Prakasa Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai profesionalisme dan reliabilitas serta terus berupaya untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan oleh para klien kami dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik demi kelangsungan kerjasama yang harmonis. CV Amartya Catur Prakasa Indonesia terus berupaya membangun hubungan kerja yang harmonis dengan melakukan koordinasi yang tepat dan cepat antara kami dan pihak klien. Maka CV Amartya Catur Prakasa Indonesia hadir untuk mewujudkan harapan klien dengan sistem kerjasama saling menguntungkan. Strategi pengelolaan jaringan bisnis pada CV Amartya Prakasa yaitu strategi pemasaran menurut Daryanto 2011 adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Beberapa strategi pemasaran dilakukan CV Amartya Catur Prakasa meliputi direct selling, di mana CV Amartya Catur Prakasa menjual secara langsung produknya kepada konsumen. Dalam hal ini, sasaran utama adalah kontraktor pada bidang air dan gas. Berikutnya adalah pemasaran melalui media sosial, melalui laman Facebook, WhatsApp, bisnis, dan Instagram. Hal ini dirasa efektif untuk membangun citra perusahaan yang jangkauannya akan lebih luas. Namun, di antara pengelolaan strategi marketing tersebut, lebih baik adalah pemasaran melalui reseller atau agen yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek, karena pembangunan di Jabodetabek, khususnya di area industri, adalah daerah yang paling berpotensi dalam meningkatkan jumlah penjualan. Kesimpulan dari analisis tersebut yaitu berdasarkan data yang kami kumpulkan, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai pengelolaan jaringan bisnis dari CV Amartya Catur Prakasa, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, CV Amartya Catur Prakasa bekerja sama dengan pabrik-pabrik pipa sebagai pemasok utama bahan mentah berupa pipa yang akan diproduksi menjadi produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Hubungan kerjasama dengan pabrik pipa tersebut memiliki kontrak sebagai pengikat kerjasama di antara satu sama lain. Yang kedua, bekerja sama dengan produsen fitting atau sambungan pipa baik lokal maupun luar negeri sebagai pemasok dalam produk aksesoris. Yang ketiga, bekerja sama dengan pihak transportasi, khususnya transportasi online seperti Deliver, Lalamove, dan Gojek ataupun Grabbike. Yang keempat, mampu bekerja sama dengan kompetitor. Hal tersebut sering dilakukan ketika persediaan barang di perusahaan tidak mencukupi, sementara gabungan persediaan barang di kompetitor mencukupi seluruh permintaan dari konsumen. Hal ini dilakukan setelah adanya perjanjian dan struk yang baik. Kemudian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.